Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Simbol zodiak. Kedudukan matahari dibedakan menjadi dua, yaitu waktu tropikal dan waktu sideral. Dari dia, waktu tersebut akhirnya juga memunculkan dua macam tanda untuk meramalkan setiap zodiak, yaitu zodiak tropikal dan zodiak sideral. Zodiak tropikal adalah gerakan zenit matahari yang melintasi langit atau konstelasi setiap rasi dalam setahun. Pergerakan tersebut disebabkan karena precesi equinox. Seiring dengan perkembangan waktu, ada beberapa negara, kepercayaannya, dan agama yang juga menggunakan sistem zodiak, yaitu horoskop. Astrologi muncul sejak tahun 400, dibuat oleh bangsa Mesir kuno. Selanjutnya, bangsa Yunani kuno yang mematenkan nama-nama zodiak. Kemudian hal itu dilanjutkan oleh bangsa Babilonia, tepatnya suku Babel. Suku yang berada di Mesopotamia, di antara sungai Tigris dan Eufrat, bagian tenggara Irak. Bangsa Babel memang populer dengan entitas yang suka menyembah benda-benda langit. Mereka meyakininya sebagai dewa-dewi dan memprediksi masa depan melalui pergerakan benda-benda langit. Kemudian pada tahun 539, Persia mengambil alih kekuasaan. Kemudian para suku Babel pergi ke daratan Eropa Selatan tepatnya, yaitu Romawi dan Yunani. Dari sinilah diturunkannya praktek meramal berdasarkan bintang. Banyak pengaruh terhadap astrologi bangsa Mesir yang diberikan oleh astrologi kebudayaan Mesopotamia. Astrologi menyebar dengan cepat ke Eropa, Timur Tengah, India, dan seluruh dunia. Nah, berikut ini adalah kisah mitologi di balik simbol 12 zodiak. Aquarius, orang yang terlahir di antara tanggal 20 Januari sampai 18 Februari. Aquarius melambangkan seseorang yang menuangkan air dari kendi. Kisah ini tentang Ganymedes, pangeran yang sangat tampan. Zeus mengubah dirinya menjadi elang dan menculik Ganymedes ke Olympus. Zeus menugaskan dirinya untuk menjadi juru minum pribadinya, sebuah jabatan yang cukup tinggi waktu itu. Lambat laun, Ganymedes merasa muak dan menuangkan seluruh air, ambrosia, dan anggur yang ada, sehingga terjadi hujan yang tak berkesudahan di bumi dan terjadilah air bah. Melihat hal itu, Zeus menyadari tindakannya yang jahat kepada Ganymedes. Akhirnya ia memberikan sebuah tempat di rasi bintang sebagai zodiak Aquarius. Pisces, yang terlahir di antara tanggal 19 Februari sampai 20 Maret. Simbol dari zodiak Pisces adalah dua ikan yang berenang berlawanan arah. Ketika itu, Typhon ataupun monster paling besar dan paling mengerikan mendeklarasikan peperangan kepada semua dewa Olympus. Seluruh dewa menyamarkan dirinya untuk menyerang Typhon, dewi cinta dan kecantikan Aphrodite, dan Eros, anaknya, menyelam ke kedalaman laut dan mengambil 2 ekor ikan. Typhon berhasil dikalahkan. Semua dewa kembali ke bentuk asalnya. Aphrodite dan anaknya merasa berterima kasih atas ikan yang sudah meminjamkan bentuk mereka.
Ia selalu memberikan tempat kepada ikan di rasi bintang sebagai zodiak Pisces, zodiak terakhir dalam mitologi Yunani. Aries. Aries adalah orang yang terlahir di antara tanggal 21 Maret sampai 19 April. Simbol Aries berasal dari tokoh mitologi domba jantan yang berbulu emas yang dapat terbang, yaitu Chrysomolus. Peri awan Nepel mengirimkannya untuk menyelamatkan kedua anaknya, Pixus dan Hel, yang akan dikorbankan kepada para dewa. Lambang tanduk emas pada Aries adalah simbol dari domba tersebut. Ketika menyelamatkan kedua anak peri awan Nepel, salah satunya jatuh dan meninggal. Merasa bersalah, ia terbang ke surga untuk mengorbankan dirinya kepada para dewa. Atas jasa inilah Chrysomolus mendapat sebuah tempat di para bintang sebagai konstelasi Aries oleh dewa Zeus. Taurus, yang terlahir antara tanggal 20 April sampai 20 Mei. Banteng jantan adalah simbol Taurus. Banteng melambangkan dewa Zeus yang kuat dan hebat, serta senang mengubah-ubah dirinya sendiri. Menurut mitologi Yunani, banteng ini sebenarnya adalah dewa Zeus yang katanya memang hobi mengubah-ubah diri. Eropa, seorang putri dari wilayah Ponisia di Timur Tengah, menarik perhatian Zeus. Zeus menampakkan dirinya adalah bentuk banteng putih yang mengagumkan untuk menarik hati Eropa. Eropa tertarik dan menaiki banteng tersebut. Mereka pergi melintasi samudra ke sebuah wilayah di Yunani kuno. Namun di sana, elang lalu memperkosa Eropa. Atas tindakan dan perselingkuhan tersebut, Zeus meletakkan lambang banteng di antara para bintang-bintang Taurus. Gemini. Gemini adalah orang yang terlahir di antara tanggal 21 Mei hingga 20 Juni. Gemini disimbolkan dengan dua anak kembar, asalnya dari tokoh mitologi Yunani, Castor dan Pollux. Mereka adalah kakak beradik yang kembar, anak dari Leda dengan ayah yang berbeda. Ayah Castor adalah Tindorus, seorang raja dari Sparta, sedangkan ayah Pollux adalah dewa Zeus. Sebagai darah daging Zeus, Pollux itu abadi. Hubungan Castor dan Pollux sangat erat. Mereka tampan dan sama-sama senang berpetualang. Menjadi dewasa, Castor dikenal sebagai penunggang kuda yang sangat hebat, dan Pollux dikenal sebagai seorang dengan kekuatan yang luar biasa. Di sebuah perang, Castor gugur. Pollux putus asa dan meminta Zeus untuk mencabut keabadiannya agar ia bisa meninggal. Namun Zeus menolaknya. Zeus membuat mereka berdua bersama selamanya sebagai konstelasi bintang kembar, yaitu Gemini. Cancer, yang terlahir antara tanggal 21 Juni hingga 22 Juli. Cerita tentang Cancer berasal dari kisah Hercules. Hercules yang ditugaskan untuk membunuh Lernaean Hydra, seekor ular air dengan ratusan kepala. Hera, istri Zeus yang juga salah satu musuh Hercules, memerintahkan seekor kepiting raksasa untuk turut membantu Hydra melawan Hercules. Kepiting raksasa tersebut sempat berhasil membuat Hercules kesakitan luar biasa dengan capitannya. Namun Hercules berhasil menghancurkan sang kepiting. Meskipun sang kepiting kalah, Hera tetap merasa bangga terhadapnya dan memberikan tempat di kalangan bintang sebagai zodiak Cancer. Leo. Leo adalah seseorang yang terlahir di antara tanggal 23 Juli hingga 22 Agustus.
Singa sebagai simbol zodiak. Leo juga berasal dari kisah Hercules. Singa Nemean adalah rintangan pertama Hercules. Singa ini berbulu emas dan memiliki kulit yang tidak dapat ditembus oleh senjata apapun. Hercules berhasil membunuh singa Nemea dengan melemparkan potongan kayu ke arah tenggorokannya, dan ia mati tersedak. Digunakannya cakar singa untuk merobek kulit singa tersebut. Kemudian bulu-bulu singa digunakan sebagai pakaiannya untuk melindunginya di dalam sebuah peperangan. Pertarungan yang megah itulah membuat Zeus menyediakan tempat kepada singa Nemea di rasi bintang untuk konstelasi zodiak Leo. Virgo yang terlahir antara tanggal 23 Agustus hingga 22 September. Asal mula zodiak Virgo dimulai dari kisah Pandora, wanita yang diciptakan oleh dewa keterampilan Hephaestus. Pandora membuka kotak terlarang sehingga seluruh kejahatan turun ke dunia, termasuk kematian. Hal tersebut membuat semua dewa yang ada di bumi kembali ke surga agar terhindar dari kejahatan-kejahatan tersebut. Simbol wanita perawan yang pada zodiak Virgo melambangkan kesucian, kepolosan, dan kemurnian dewa Astrea, dewi yang paling terakhir kembali ke surga. Astrea diberikan tempat di rasi bintang sebagai bentuk peringatan dari hilangnya kesucian, kepolosan, dan kemurnian di bumi. Libra, orang yang terlahir di antara tanggal 23 September hingga 22 Oktober. Sesuai lambangnya, Libra melambangkan keadilan dan kebenaran. Kisahnya tentang Dewi Keadilan, Themis. Dewi Themis adalah ibu dari dewa Astrea, yang letak mereka berdua saling berdampingan pada konstelasi rasi bintang. Simbol Libra mengingatkan bahwa keadilan dan kebenaran adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan dan tidak boleh terlupakan. Scorpio, orang yang terlahir di antara tanggal 23 Oktober hingga 21 November. Kisah mitologi tentang kesombongan Orion sebagai pria tertampan dan tertinggi yang pernah ada. Orion dengan lantang mengatakan bahwa dirinya dapat mengalahkan semua makhluk di bumi. Kesombongannya membuat Dewi Bumi, Gaia, mengirim seekor kalajengking untuk mengalahkan Orion. Orion mati tersengat racun kalajengking. Kemenangan kalajengking membuat Gaia menempatkan kalajengking tersebut di konstelasi bintang sebagai zodiak Scorpio. Sagittarius, orang yang terlahir di antara tanggal 22 November hingga 21 Desember. Zodiak Sagittarius berasal dari tokoh mitologi, sebuah makhluk setengah kuda atau Chiron. Dalam sebuah perkelahian, Hercules menghindar dari panah beracun lawan dan menyebabkan panah itu mengenai kaki Chiron. Chiron adalah anak Poseidon dan memiliki keabadian. Ia abadi namun harus merasakan sakit yang luar biasa. Dalam perjalanannya dengan Hercules, mereka bertemu dengan Prometheus, pencipta umat manusia, namun harus terkurung. Chiron bersedia menggantikan posisi Prometheus yang terkurung agar Prometheus dapat terbebas. Keputusannya itu membuat Zeus menempatkan Chiron di konstelasi bintang sebagai zodiak Sagittarius. Capricorn, orang yang terlahir di antara tanggal 22 Desember hingga 19 Januari. Cerita tentang Capricorn berawal dari dewa yang bernama Pan. Suatu hari yang melompat ke air karena menghindar dari monster piton. Ketika melompat dan mengubah dirinya menjadi hewan di permukaan air, badannya berupa kambing
dan yang di dalam air berupa ikan. Nah, itulah sebabnya terkadang simbol Capricorn berupa kambing jantan berjanggut ditambahkan dengan ekor. Nah, itulah pembahasan tentang misteri di balik astrologi dan mitos simbol ramalan zodiak. Bagaimana kalau menurut kamu? Bagaimana menurut versi kamu? Dan semoga video ini bisa menambah pengetahuan wawasan kamu ya, atau mungkin ada penjelasan yang salah bisa kamu berikan di kolom komentar tentang versi kamu ya. Dan oke, semoga video ini bisa berguna menambah pengetahuan kamu tentang cerita asal usul astrologi ataupun zodiak ini. Dan ingatlah ya, selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Salam bahagia, rahayu sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.